Halo, perkenalkan, nama saya Davi Komar Sarif dengan NIM G0023042 dari kelompok B5. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa topik. Yang pertama yaitu tentang anterior cruciate ligament atau ACL. Yang kedua tentang plexus brachialis, dan yang ketiga yaitu tentang regiodorsum. Jadi yang pertama yaitu tentang ligamen cruciate anterior atau ACL. Dia adalah salah satu dari 4 ligamen yang terdapat pada lutut. Ligamen ini adalah jaringan yang menghubungkan dan menahan berbagai tulang. ACL adalah ligamen yang berada di tengah lutut di antara os tibia dan os femur. Ligamen ini berfungsi menyokong lutut ketika seseorang individu berputar, melompat, atau memutar dengan cepat. Jadi os yang menyusun adalah os tibia dan os femur. Yang kedua yaitu tentang artikulatio dari ACL sendiri. Dia ini artikulationya adalah artikulatio genu. Yang pertama yaitu tentang artikulatio femoropatellaris. Dia disusun dari fascias patellaris os femur dan fascias articularis patella. Yang kedua yaitu artikulatio meniscofemoralis. Dia terdapat condylus femoris dan meniscus medialis et lateralis. Dan yang ketiga yaitu artikulatio meniscotibialis. Dia disusun oleh condylus tibiae dan meniscus medialis et lateralis. Kemudian tentang ligamen dari ACL. Dia terdapat ligamen yang memperkuat. Yang pertama yaitu ligamen kolateral fibular. Yang kedua yaitu ligamen kolateral tibiae. Yang ketiga yaitu ligamen cruciatum anterius et posterium. Yang keempat, ligamen transversum genus. Yang kelima, ligamen patellae. Dan yang keenam, ligamen meniscofemoral posterius. Kemudian untuk musculus dari ACL, yang pertama yaitu musculus adductor magnus, musculus gastrocnemius, musculus semimembranosus, musculus plantaris, musculus biceps femoris, musculus popliteus, musculus quadriceps femoris, yang terdiri dari musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, dan musculus vastus medialis. Kemudian yaitu dari bursa ACL. Bursa ACL itu apa sih? Dia adalah suatu kantung yang berisi cairan sinovial yang terletak di antara struktur bergerak dalam sendi, berfungsi untuk mengurangi keausan pada struktur tersebut. Yang pertama yaitu bursa suprapatella. Dia adalah perpanjangan dari rongga sinovial lutut yang terletak di antara paha depan femoris dan tulang paha. Yang kedua yaitu bursa prapatella. Dia terdapat di antara puncak patella dan kulit. Yang ketiga yaitu bursa infrapatella. Dia terdapat di permukaan terletak di antara ligamen patella dan kulit, dan bagian dalamnya terletak di antara ligamen patella dan kulit. Dan yang keempat yaitu bursa semimembranosus yang terletak di posterior sendi lutut. Kemudian yaitu tentang arteri dan vena dari ekstremitas inferior. Kita mulai dari yang pertama yaitu tentang arterinya dulu. Jadi arteri iliaca externa dia bercabang dari arteri iliaca communis ke anterior articulatio sacroiliaca yang terus berlanjut di bawah ligamen inguinale di dalam lacuna vasorum sebagai arteri femoralis. Setelah melintasi canalis adductorius, arteri ini dinamakan arteri poplitea yang memperdarahi artikulatio genus. Arteri poplitea berjalan turun di bawah arcus tendineus musculi sole di antara otot flexor superficial dan profundus tungkai, lalu membagi diri menjadi arteri tibialis posterior yang melanjutkan perjalanannya dan arteri tibialis anterior yang menembus membrana introsesa cruris untuk mencapai kompartemen extensor anterior.
Arteri yang terakhir ini berlanjut sebagai arteri dorsalis pedis di dorsum pedis. Arteri tibialis posterior memberi perjalanan arteri fibularis yang kuat ke malleolus lateralis dan kemudian berlanjut melalui kanalis malleolaris di sekitar malleolus medialis untuk mencapai telapak kaki. Di sini, arteri tersebut bercabang menjadi dua cabang terminal, plantaris medialis et lateralis. Kemudian untuk sistem dari vena ekstremitas inferior. Jadi sebelum itu kita harus bisa membedakan antara sistem vena profunda dan superficial atau vena sapena magna dan parva. Venae profundae berjalan bersama arteri bersangkutan. Di tungkai, biasanya dua vena berjalan bersama masing-masing arteri yang bersangkutan, sementara di paha dan fossa poplitea hanya ditemukan satu vena pengiring. Sistem vena superficial terdiri dari dua vena utama yang memperoleh darah dari dorsum dan telapak kaki. Vena sapena magna berasal dari anterior malleolus medialis dan berjalan naik di sisi medial tungkai dan paha ke hiatus saphenus. Di sini, vena sapena magna menerima aliran darah dari berbagai regio inguinalis dan memasuki vena femoralis trigonum femoral. Di sisi posterior, vena sapena parva berasal dari tepi lateral kaki posterior dari malleolus lateralis dan berjalan naik ke tengah otot betis menuju fossa poplitea untuk memasuki vena poplitea. Vena sapena magna dan parva saling terhubung melalui berbagai macam cabang. Untuk penyuplai dari vena sapena magna di trigonum femoral antara lain yaitu vena epigastrica superficialis, vena circumflexa ilium superficialis, vena sapena accessoria, dan terakhir yang pudendal eksterna. Selanjutnya yaitu tentang plexus brachialis. Apa itu plexus brachialis? Dia adalah serat saraf berjalan dari C5 sampai T1 yang melewati kolum dan aksila dan ke seluruh bagian ekstremitas superior. Dia ini dibentuk dalam trigonum colli posterius oleh gabungan dari rami anterioris, nervi spinalis cervicalis 5, 6, 7, dan 8 dan thoracalis 1. Dibagi menjadi radix, trunkus, divisi, dan fasciculus. Fungsinya sendiri yang paling utama yaitu dia untuk mengirimkan sinyal saraf motorik yang dia itu mengontrol gerakan otot, dan untuk sensorik atau mengirimkan sensasi ke lengan atas, bahu, dan sebagian dada. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perjalanan dan pembagian plexus brachialis hingga menjadi nervi di perifer serta ramus, trunkus, divisi, korda, dan cabang dari nervus. Jadi yang pertama, saya akan jelaskan tentang gambar juga dengan menggunakan gambar supaya lebih mudah. Pertama dari mulai kanan, dia roots ya. Dari C5 ada C5, C6, C7, C8, dan T1. C5 dan C6 akan bergabung di bagian trunkus. C7 akan berjalan sendiri. C8 dan T1 akan berjalan dan bercabang lagi di trunkus. Kemudian di divisi, dia dari percabangan C5 dan C6 dia akan keluar ke nervus suprascapular. Sementara C7 dan C6 akan bergabung lagi. C8 dan C7 juga bergabung, serta gabungan dari C8 dan T1 tetap. Setelah tadi dari divisi, sekarang ke bagian korda, yaitu gabungan dari C5, C6,
dan C7 tadi menjadi korda lateral, kemudian dari C6, C7 dan C8 menjadi korda posterior, dan C8 T1 jadi medial korda. Di bagian korda terdapat yang keluar yaitu nervus pectoral lateral, nervus musculocutaneous musculocapillary, nervus medianis, nervus ulnaris, medial cutaneous nervus di forearm, kemudian medial cutaneous nerve di arm, kemudian ada nervus radial, jadi lower subscapular nervus, dapat nervus thoracodorsal, nervus pectoral medial, serta nervus subscapular atas. Untuk detailnya, di bagian divisi dia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu divisi anterior dari T superior dan T media membentuk fasciculus lateralis. Kemudian divisi posterior dari semua trunkus membentuk fasciculus posterior. Yang ketiga yaitu divisi anterior dari trunkus inferior membentuk fasciculus medial. Saraf yang keluar dari divisi antara lain yaitu nervus pectoralis lateral dan medial, nervus subscapularis superior, nervus thoracoldorsalis, dan nervus subscapularis inferior. Kemudian untuk nervus yang keluar dari plexus brachialis, yang pertama yaitu nervus thoracalis longus, nervus axillaris, nervus radialis, nervus musculocutaneous, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Selanjutnya yaitu muskuli yang diinervasi oleh nerv yang keluar dari plexus brachialis. Untuk nervus thoracalis longus, dia menginervasi musculus stratus anterior. Nervus axillaris, dia menginervasi articulus glenohumeri, musculus teres minor, dan musculus deltoideus. Untuk nervus radialis, dia menginervasi otot compartimentum posterior dari brachium dan antebrachium. Dan terakhir untuk nervus musculocutaneous, dia menginervasi otot compartimentum anterior brachium. Kemudian untuk regiodorsum, yang pertama untuk muskulinya, dia adalah muskuli trapezius, origonya di protuberantia occipitalis externa, processus spinosus, VC7 dan semua VT. Insersionya yaitu clavicula, spina scapula, dan acromion. Fungsinya yaitu sebagai rota scapula, fleksi brachium, dan abduksi scapula. Dia diinervasi oleh nervus accessorius. Muskul yang kedua yaitu musculus latissimus dorsi. Origonya yaitu processus spinosus VT7-12, spina iliaca, 4 costai bagian bawah. Insersionya yaitu sulcus intertubercularis humeri. Fungsinya sebagai ekstensi, adduksi, endorotasi lengan atas. Dia diinervasi oleh nervus thoracica. Yang ketiga yaitu musculus rhomboideus major. Origonya yaitu processus spinosus VT2-5. Insersionya yaitu margomedialis scapulae. Fungsinya yaitu untuk mengangkat dan abduksi scapula. Dia diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Yang keempat yaitu musculus rhomboideus minor. Dia origonya yaitu processus spinosus VC7 dan VT1. Insersionya yaitu margomedialis scapulae, sama seperti musculus rhomboideus major. Untuk fungsinya juga sama dengan
musculus rhomboideus major, yaitu untuk mengangkat dan aduksi skapula. Dia dinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Yang terakhir yaitu musculus levator scapulae. Dia origonya yaitu processus transversus VC 1-4. Insertionnya yaitu margomedialis scapulae, lebih rincian yaitu angulus superior. Fungsinya yaitu untuk mengangkat bagian medial scapulae dan menarik bahu ke belakang. Dia dinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Kemudian yaitu tentang winget scapula. Winget scapula adalah kondisi medis di mana tulang scapula atau tulang bahu bahasa ininya itu terangkat atau menjorok keluar dari punggung yang dia menciptakan tampilan ini seperti sayap atau wing pada bahu seseorang. Kondisi ini bisa terjadi disebabkan oleh gangguan pada saraf atau otot yang mengendalikan pergerakan skapula. Penyebab umum winget skapula termasuk cedera saraf atau otot, radang saraf, atau gangguan neuromuskular.